Dan juga biayanya itu bukan biaya yang sesuai dengan orang sana, enggak, dari Indonesia biayanya. Berapa biaya dari Indonesia nih haji? 60 juta yang harus diserahkan kepada mereka. Kenapa? Sesuai dengan badalnya itu dari mana dihajikan. Kecuali kita menghajikan orang yang meninggalnya atau hidupnya di Arab Saudi, ya, sesuai dengan harga sana. Tapi ini tidak. Itulah karena bisnis. Karena bisnis. Ibadah kalau dijadikan bisnis, parah. Rusak nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi orang yang modal haji, apa persyaratannya tadi? Dia harus haji dahulu, kemudian apalagi? Setelah satu, yang ketiga biayanya harus sesuai dengan negara asal orang yang dihajikan itu. Nah kalau umrah tidak ada badal umrah. Jangankan untuk mengumrahkan orang lain, yang satu orang saja Nabi hanya mencontohkan setahun dalam sekali. Ini Masya Allah, saking semangatnya berkali dalam sehari. Ini lebih semangat dia pada Rasulullah SAW beribadah. Manakah yang lebih semangat? Dia apa Rasulullah SAW? Rasulullah mencontohkan sekali dalam setahun, tapi dia berkali-kali. Ini menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bisa jadi dia mengadakan hal yang baru, yang Nabi memberikan peringatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kepada hal-hal yang baru dalam agama ini. Bisa jadi karena modal semangat kita beribadah, tapi ternyata tidak ada pahalanya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi hati-hati, wallahu taala. Jadi itu intinya, bahwasannya yang paling afdal itu adalah umroh hanya dalam sekali dalam setahun. Nah, yang sering itu yang kerja di travel haji, yang mana dia sebagai mutawif atau tour leadernya itu berkali-kali. Dia sebenarnya capek sebenarnya, tapi karena ada iming-iming jasanya, ya dia semangat lah ini. Dia semangat. Dan ini juga menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita pindah ke pasal berikutnya, pasal yang keempat. Faslun fi siyaqi hajjihi fi hajjatihi. Fasal yang menjelaskan tentang bagaimana cara membawa sembelihan ketika haji. Sebab Nabi SAW pernah berhaji membawa sembelihannya dari Madinah. Maksudnya kebayang tidak? Kebayang betapa capeknya itu. Sekarang saja kita yang pakai pesawat nggak bawa apa-apa, hanya bawa barang saja, capek tidak? Capek. Gimana kalau hajinya pada saat itu jalan kaki, bawa binatang, bawa barang-barang juga, luar biasa. Bagaimana dengan panas teriknya, kondisi seperti itu, safarnya luar biasa. Dan Nabi bersabda, "Was-safaru qit'atun minal 'adzab." Safar itu bagian kecil dari siksaan. Al-iyadzu billah. Nah, bagaimanakah yang seharusnya? Kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, la khilafa annahu lam yahujja ba'da hijratihi bil Madinah siwa hajjatin wahidah wa hiya hajjatul wada' wa la khilafa annaha kana sanata 'ashar. Kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ini kata-kata khilaf ini sering kita salah artikan dalam bahasa Indonesia, termasuk juga dalam bahasa Sumbawa. Kam khilafnya nalar. Khilaf itu artinya berbeda, bukan kesalahan. Aduh, kata khilaf ulang. Khilaf itu artinya apa? Berbeda. Khilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, khilaf Indonesia ini apa? Ya, lupa. Sumbawanya kam khilafnya. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Sama dengan syirik misalnya. Syirik lu katanya. Apa syirik bahasa Indonesia-nya?
Iri, dikatakan iri, betul tidak? Nah ini jangan sampai kita salah arti syariat. Kenapa? Biasanya itu penggiringan opini, sehingga kita salah mengucapkan hukum syariat. Kenapa? Ada konsekuensinya itu. Di sana itu mengatakan syirik, loh, itu hukumnya gimana? Kalau syirik besar, berarti apa? Engkau mengeluarkan dia dari keislaman. Syirik kecil, kita menjelaskan bahayanya, tapi jangan tunjukkan dia itu kufur. Itu tidak boleh dalam Islam. Menta'yinkan, mengkufurkan orang tidak boleh. Kita hanya menjelaskan ciri-cirinya. Kalau langsung menta'yin tidak boleh. Sama dengan bisa kita mengatakan bukan muhrim. Yang lebih fasihnya itu mahram. Muhrim itu apa? Muhrim itu orang yang sedang berihram untuk umrah atau haji. Itu muhrim namanya. Kalau yang tidak boleh dinikahi itu mahram. Nah, jangan salah arti lagi. Sampaikan kepada umat semuanya, jangan salah arti. Baik. Jadi tidak ada perbedaan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah haji dari Madinah ke Mekah itu kecuali hanya sekali saja. Ya. Tadi kan sebelumnya umrah. Berapa kali dari umrah Nabi? Sekali dalam setahun. Jumlahnya berapa semuanya? Sebelumnya 4 kali. Selama orang umur Nabi umrahnya 4 kali saja. Yang pertama gagal karena dihalang oleh kaum musyrikin. Ketiga, kedua, tiga, empatnya berhasil. Yang keempat itu yang terakhir itu haji bersama umrahnya umrah haji. Yang kita bahas itu bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya haji sekali saja. Nah, ada orang yang berhajinya berkali-kali. Sudah berhaji, kemudian ingin haji lagi, dan ingin ditambahkan namanya hak depannya. Dan sering kita ketemu, iya, orang yang sudah haji kalau dipanggil Pak Haji marah dia. Di kantor ada, masih sampai sekarang. Dan sering ini sama teman-teman yang lainnya dipanggil enggak dipanggil haji depannya. Kamu nyaut dia. Pas disebutkan Pak Haji langsung, bahkan marah dia. Kamu ini katanya, saya tuh sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk haji. Harus ada hajinya katanya. Itu bukan bohong-bohongan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah haji itu ibadah? Umrah ibadah. Kalau seandainya haji itu setiap yang haji harus dipasangkan namanya hak Pak Haji gitu. Kalau umrah gimana? Gitu. Masya Allah, Bapak Abu Ibad, Masya Allah. Apa U-nya umrah? Tak kayak Usman. Punya umrah. Kalau umrah sekali dapat hak 1. Kalau berkali-kali berarti hak berarti. Atau hak pangkat 2, hak pangkat 3. Kan lucu jadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berhaji dari Madinah ke Mekah itu hanya sekali. Dan tidak ada lagi perbedaan bahwasanya haji itu hajinya haji wada, haji berpisah. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dengan pesan yang panjang sekali. Dan Nabi berkhutbah dengan khutbah hajah. Itu yang panjang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan hadisnya sahih. Dan yang sahabat hadir di ribuan sahabat yang melakukan hadis tersebut, makanya mutawatir hadisnya. Nah, jangan heran kenapa ada orang yang membenci khutbah hajah itu. Ya tidak. Kenapa yang lainnya tidak dibenci, tapi kenapa khutbah itu dibenci? Kenapa? Karena ada lafaz itu wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada orang yang menukil khutbahnya tapi enggak disebutkan itunya. Kenapa? Sebagian diambil, sebagian tidak. Padahal semua yang diucapkan Nabi itulah wahyu. Kenapa dipenggal? Berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya
Imam, anda lupa siapa imamnya, bahwasanya ciri-ciri ahlul bid'ah itu apa? Mereka menyembunyikan kebenaran, itu yang utama, dan mereka tidak mau menyebutkan kebenaran tersebut. Dan ketika ada hadis yang menjelaskan kebenaran itu, mereka tidak mau mengatakannya. Dan juga mereka membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan terbukti, dan kita rasakan orang yang sudah paham ilmunya, bisa baca kitab, namanya tersohor, tidak mau melafadzkan, membacakan khutbah itu. Padahal itu hadisnya mutawatir. Ribuan sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Kenapa haji wada? Berapa sahabat yang hadir di situ? Ribuan. Nabi mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Dan juga tidak ada pendapat bahwasanya haji Nabi ditahan ke berapa? Haji wada itu di tahun ke-10 dari Hijriah. Haji terakhirnya Rasulullah SAW, karena setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang haji ini memfardukan. Apa bedanya wajib dengan fardu? Apa bedanya wajib dengan fardu? Apa hukumnya sholat 5 waktu? Fardu. Fardu wajib. Nah, sebelum kita jawab, kita harus paham dulu apa bedanya fardu dengan wajib. Ayo, kita sudah lama kajian, masa nggak tahu bedanya fardu dengan wajib? Ini hal yang sepele ini saya nggak paham gimana kalau yang lainnya. Masya Allah. Jangan sampai kita jauh melangkah paham masalah, tapi masalah sepelenya nggak paham. Apa bedanya fardu dengan wajib? Satu saja perbedaannya. 5 waktu hukumnya apa? Fardu apa wajib? Wajib atau fardu? Nggak akan bisa terjawab. Kenapa? Karena kita nggak paham awalnya apa bedanya fardu dengan wajib. Fardu itu diantara perbedaan dari segi bahasa. 5 waktu itu hukumnya wajib atau fardu? Wajib, nggak fardu. Masalah satu masjid belum bisa membedakan mana fardu mana wajib, musibah. Coba gimana? Kalau apa? Masya Allah. Mudir? Sama, nggak ada perbedaan. Kayak nama. Oh iya. Ada perbedaannya? Diwajibkan bagi semua golongan waktu oleh golongan. Sama dengan tadi. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau wajib, ada wajib, nggak ada. Ya, kita tidak akan pernah bisa membedakan kalau kita tidak akan tahu esensi dari fardu dengan wajib itu. Lebih ringan seperti ini. 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu. Kalau orang tidak melaksanakan sholat fardu sekali, maka berdosa. Iya tidak? Kalau orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, sholat fardu, 5 waktu kan fardu. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib atau fardu? Wajib. Saya ngerti ya? Kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu, satu saja sekali dia tinggalkan, maka kata apa namanya, dia berdosa, karena atau ada yang mengatakan lagi gugur, lagi dengan sengaja misalnya. Tapi kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia sholat di rumah,
Sah sholatnya. Dia tidak melaksanakan kewajiban, tapi dia hanya melaksanakan ya sah sholatnya. Bisa bedakan ya? Ya, sah sholatnya tapi berdosa. Tapi dosanya dosa karena dia meninggalkan wajib. Tapi kalau orang meninggalkan fardu, gugur. Paham ya? Paham nggak perbedaan fardu dengan wajib? Paham ya? Kalau kita persamaannya sama-sama kedudukannya, tapi di sana ada perbedaannya. Fardu dengan wajib. Fardun tidak ada fardu kifayah, ada fardu ain. Artinya semua orang wajib melaksanakan. Wajib melaksanakan sholat, mau yang sakit pun harus sholat. Cuman keadaannya, kondisinya harus berbeda-beda. Tapi kalau yang wajib kan bagi orang yang mukim. Kalau musafir wajib nggak berjamaah? Tidak wajib ya, gugur kewajibannya, ada uzurnya. Tapi fardunya hilang tidak? Nggak hilang, tetap ada. Hilang kewajibannya, tapi tidak gugur fardunya. Fardunya tetap ada. Bisa ngerti ya? Paham ya? Ada yang belum paham? Itu diantara perbedaan wajib dengan fardu. Bisa ngerti ya? Gimana? Bu Arsy, paham? Tapi dia rukun Ustaz, sholat itu kan artinya dia rukun tidak bisa dilatih Ustaz. Berarti kewajiban sholat berjamaah itu bisa hilang Ustaz. Artinya misalnya kita imam tidak kemana, kita bisa hilang sholat berjamaah. Nah, bisa jadi rukun ya, betul. Jadi fardu itu bagian dari sama dengan rukun. Dalam sholat misalnya, dalam sholat itu ada dua kan, ada tiga malah. Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Nah, fardu itu dikatakan rukun juga. Rukun Islam kan, sholat fardu, rukun Islam. Katakan fardu karena dia ada rukun. Nah, itu dalam sholat sendiri itu ada tiga hukum di situ. Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau dalam sholat, orang yang tidak melaksanakan rukun itu, gimana hukum sholatnya? Harus ngulang sholatnya. Nah, kalau orang tidak melaksanakan kewajiban, lupa misalnya, maka cukup menggantikan dengan sahwi. Betul? Nah, kalau orang tidak melaksanakan sunnah sholat, sengaja ataupun tidak perlu lagi, karena hukumnya sunnah. Seperti orang tidak membaca ayat setelah Al-Fatihah. Apa hukumnya itu? Sunnah atau wajib? Ya, sunnah. Ada orang lupa, nggak apa, sah sholatnya, tapi kadar pahalanya berkurang. Tapi kalau orang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, karena apa? Sengaja ataupun lupa, dia harus mengulang sholatnya, karena hukumnya rukun atau fardu. Bisa ngerti ya? Itu di antara perbedaan rukun atau fardu dengan wajib atau sunnah. Dengan demikian jangan sampai kita tidak paham lagi masalah hukum-hukum istilah. Ya bukatannya, insya Allah. Jangan sampai hal yang sepele ini kita nggak paham. Kita sudah bahas masalah jihad, masalah ini, tapi ini sepele nggak paham masalah safar. Jangan sampai kita bahas masalah besar, yang kecil ini kita tidak paham. Baik. Kemudian masalah masih ada waktu? Kita selesaikan yang ini dulu. Jadi walamma nazala faradul hajj, ketika Allah menurunkan kewajiban tentang melaksanakan haji ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan harus segera untuk melaksanakan haji. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Fa inna dhul haji ta'akhkhar ila sanat 9 aw 10. Kenapa? Karena sesungguhnya kewajiban haji itu ta'akhkhar ila sanat 9 aw 10. Perintahnya Allah turunkan perintah itu agak terakhir dia di tahun ke-9 ataupun ke-10 dari Hijriah. Saya ngerti ya? Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini
nazalat sanata sittin aman Hudaybiyah. Ayat ini Allah turunkan di tahun ke-6 dari Hijriah. Waktu itu di perang Hudaybiyah. Di perang Hudaybiyah. Falaysa fiha fardhiyatul haji. Cuman pada saat itu belum ada kewajiban melaksanakan haji. Wa inna fiha al-amru bil itmam wa itmam al-umrah ba'd al-mashru' fihi. Akan tetapi ayat itu hanya dijelaskan hanya untuk menyempurnakan haji dan umrah setelah ada perintah untuk melaksanakannya. Nah, ketika di tahun ke-9 ke-10 ada perintah haji, Nabi langsung melaksanakannya dengan tidak mengakhirkan. Kalau kita punya kemampuan dan juga sekarang itu tidak hanya kemampuan, tapi juga waktu. Dan juga berarti sekarang masuk dalam mampu itu adalah waktu tadi. Kan Allah berfirman, "Man istata'a minkumul man istata'a ilaihi sabila." Barang siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Mampu di sini mampu karena fisiknya, mampu ilmunya. Nah, ini yang sering kita tidak pahami di sini. Banyak jamaah haji kita mampu fisiknya, mampu finansialnya, tapi mereka tidak memperhatikan yang ketiga, mampu ilmunya. Harus juga mampu dari segi ilmu. Jangan kita hanya memperhatikan fisik dan juga harta, tapi ilmunya tidak ada. Jangan sampai nanti kita semangat berhaji, namun ilmu tidak ada, dan ternyata kita ke sana tidak ada nilainya. Dan ditambah lagi sekarang itu apa? Mampu apa? Waktunya ada, masuk daftar waktunya. Kalau antum punya ketiga-tiganya, uang punya, waktu ada, sehat juga ada, uang punya, sehat juga, kemudian juga ilmu sudah matang kan, waktunya nih. Kalau antum punya uang banyak, bisa nggak sekarang? Bisa nggak? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Kalau antum mampu membayar, itu sekarang sekitar 200 juta haji. Itu yang disiapkan di travel-travel itu mereka punya. Itu pun hanya orang-orang yang mampu bayar saja. Kalau yang normal atau reguler, sabar dahulu. Kita adzan dulu. Apa?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kajian kita pada kali ini. Jadi intinya bahwasannya di saat kita ingin berhaji, dan kita sudah berazam yang kuat, maka dari sekarang kita niatkan, kita kumpulkan dana tersebut. Kenapa? Karena Allah menjadikan kemudahan bagi kita. Allah menjadikan kemudahan bagi kita. Maka i'malu fa kullun yusni ma khuliqa lahu. Beramallah. Sesungguhnya semuanya Allah ciptakan untuk dimudahkan. Semuanya Allah ciptakan semua ini untuk dimudahkan. Dan agama ini agama yang mudah, bukan agama yang susah. Kitalah yang telah menyusahkan diri kita sendiri. Tinggal apa kita beriman dengan perintah Allah, firman-Nya atau tidak. Kalau kita tidak meyakininya, tidak mengimaninya, maka kesusahan selalu menimpa kita. Namun kalau kita meyakininya, maka kemudahan akan terus kita lalui dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Allah yang perlu disampaikan, ditambahkan atau dikoreksi, kita persilakan. Allahu ta'ala. Fadhal. Manakah yang lebih utama, sekarang misalnya kita sedang kemampuan secara finansial, Umrah atau haji? mana yang lebih utama? Misalnya kan kalau untuk dapat haji secara berbeda itu kan kita harus menunggu waktu 6 tahun. Iya. Kalau misalnya kita umroh di bulan puasa, akhirnya sama dengan berhaji. Mana yang lebih utama? Apakah kita harus daftar haji reguler atau kita umroh? Nah, ini sangat baik sekali pertanyaannya. Sebelum kita jawab, kita harus paham dulu bahwa umroh itu hukumnya sunnah, dan haji hukumnya rukun bagi yang mampu. Nah, di saat kita tidak punya kemampuan untuk haji, maka turunlah menjadi ada pilihan yang kedua. Apa itu? Umroh. Nah, di saat kita mampu umroh, ya silakan umroh. Mudah-mudahan dengan umroh kita itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan hajinya. Maka kita berhaji setelah umroh. Dan Nabi SAW berumrah dahulu, baru setelah itu haji. Setelah punya kemampuan dan kesempatan. Jangan ya, umroh dulu. Dan dengan demikian kita sudah melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang paling utama adalah kalau sudah punya semua kemampuan tersebut, maka yang paling afdal adalah haji. Karena itu haji hanya kewajiban dan rukun. Dan sempurnalah Islam kita itu. Kalau saya boleh memberikan perumpamaan, bahwasanya Islam itu kan dibangun di atas 5 pilar. Nabi menggunakan kata-kata bunil Islamu ala khamsin. Nabi mengatakan bunil Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 perkara. Ibaratnya rumah, ada pondasinya, syahadatain, ada tiangnya, ada ada temboknya, ada atapnya, lengkap sudah empat rukun tersebut. Tinggal 5 itu pagarnya. Pagarnya itu haji itu. Yang walaupun tidak semua rumah harus ada pagar kan, tapi kalau ada pagarnya itu lebih sempurna. Maka itulah haji itu penyempurna rukun Islam kita. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita untuk menyempurnakan kelima rukun kita. Kenapa? Yang 4 kan sudah kan? Syahadat sudah, kemudian sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, tinggal yang minggu haji. Misalnya masalah Pak Haji semuanya insyaallah. Panggil Pak Haji, Pak Om. Tafadhal, wallahu ta'ala. Ada yang lain? Bagaimana hukumnya orang yang misalkan orang yang mau melaksanakan pada haji tersebut berada di Saudi, misalkan dia sebagai TKI, kemudian dia mengatakan kepada kita akan mau membayar haji, mungkin saja 10 juta misalkan, nggak usah lebih dari awal. Dia mengatakan begitu, saya melaksanakan
apakah baru disebut sama atau tidak? Nah, ada fatwa dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini fatwanya itu mengatakan demikian, bahwasanya setiap orang yang badal haji dan ingin badal haji, maka biayanya disesuaikan dengan biaya dari mana negaranya itu diberikan. Itu hukum asalnya. Nah, ketika yang menghajikan itu mengatakan demikian, cukup sekian saja, ya alhamdulillah, berarti kan? Alhamdulillah, berarti ada kemudahan. Cuman harus dipastikan apakah dia benar-benar melaksanakan itu atau tidak. Karena seperti yang Anda lihat sendiri, ini mafia. Ada satu orang ini siap badal haji. Ini Abu Hamdi Abdul Haji dapat 10 juta. Antum 10 juta, Masya Allah dapat. Kalau 10 orang yang badal haji berapa juta? 100 juta. Haji, dia betul haji, dia foto dirinya sangat haji kan, betul haji kan? Tapi ingat syaratnya satu orang satu saja. Tapi dia ini mafianya bikin sertifikat, Masya Allah. Itu yang harus hati-hati. Makanya ketika mengatakan segitu saja harus dipertanyakan, benar nggak itu? Pastikan tidak ada yang lain, nitip kepada dia. Jadi hati-hati juga. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Memang hukum asalnya harus sesuai dengan harga. Tapi kalau dia yang minta sekian, alhamdulillah kalau gitu. Wallahu ta'ala. Dan sahnya insyaallah kalau badal haji itu. Cukup? Ada lagi? Ini ada kasus. Masya Allah, antum suka bawa kasus nih. Misalnya orang ini baru pertama naik haji. Ya. Ini dia juga mengadakan haji. Apakah ini memungkinkan? Dia baru pertama haji, tapi dia mengadakan haji. Ya. Memungkinkan? Tidak memungkinkan. Hadits Syubrumah itu dari yang sahih Imam Al-Bukhari ketika Nabi mengatakan hajja an nafsik thumma hajja an ghair. Nabi mengatakan haji untuk dirimu sendiri, baru nanti tahun depan baru haji untuk orang lain. Nabi tidak mengatakan wa, tapi thumma. Kemudian artinya nanti setelah haji berikutnya baru kamu hajikan orang lain. Jangan digabung, dia belum haji, menghajikan untuk dia dan juga orang lain, itu tidak sah hajinya. Dia hanya satu orang saja, hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi harus hati-hati juga. Makanya untuk orang yang menghajikan, tanyakan dahulu, sudah pernah haji belum? Belum, jangan. Berikan kepada yang sudah pernah haji. Berikan kepada yang pernah haji. Kenapa? Haji itu hanya sekarang dalam seumur hidup. Berkali-kali itu menyalahi sunnah Nabi kita, kecuali yang membatalkan haji. Boleh. Sunnahnya berkali-kali itu kalau ketika ada orang yang membatalkan haji. Dahulu kita ketika dari mahasiswa dulu, kalau kita tidak ada badal haji, kita nggak haji. Kita pun dahulu mendapatkan surat juga. Sama dengan kita di Indonesia dapat surat juga, surat haji. Kalau nggak dapat itu, nggak boleh haji. Kita diperiksa. Dan banyak yang melanggar. Mereka hajinya lewat gurun pasir karena nggak diperiksa oleh polisi sana. Haji koboi namanya. Sampai di sana haji, tapi kan melanggar aturan. Tidak sami'na wa ta'na. Tidak taat kepada ulul amri. Tapi kalau kita punya badal haji, kita bisa urus. Dapat uang kan, bisa urus. Namanya tasrih. Untuk mendapatkan SIM atau surat izin haji atau SIH baru. Jadi harus ada kita dahulu hajikan dahulu baru untuk orang lain. Tahun depannya bukan pada saat itu juga. Jadi hati-hati wallahu taala. Cukup? Ada lagi? Baik, coba terakhir betul. Tema haji juga. Semua salam. Biasanya kalau mungkin nanti wilayah atau sana dan bisa juga sebelum haji itu selalu ada acara. Apakah itu sunahkan memberi makan orang atau seperti apa? Kita ingin melakukan haji. Ya, ini yang sering menjadi
tradisi buat kita ini. Ada namanya walimah safar. Walimah safar. Tidak ada istilah dalam syar'i itu ada walimah safar. Yang ada walimah nikahnya. Enggak ada walimah safarnya. Sehingga ada syukuran haji. Kalau mau syukuran tuh jangan sebelum, setelah haji antum syukuran, alhamdulillah, sehingga orang tuh bisa menikmati kurma yang pembawa, zam-zamnya, kan begitu kan. Orang pun mungkin nggak malu-malu ke rumah antum. Kenapa? Biasanya orang yang sebelumnya berangkat ke rumahnya dia, pas pulang malu, takut minta oleh-oleh, Jadi tidak ada sebenarnya, tidak ada yang namanya walimatus safar. Ini tradisi yang diada-adakan. Kalau mau sedekah nanti setelah berhasil baru kita syukuran. Karena kita sudah berangkat dan selamat kan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu tidak dipamerkan. Sebab kalau kita mengadakan syukuran sebelum berangkat itu sama dengan memamerkan bahwasannya saya akan berangkat haji. Dan ingat-ingat sebagai wanti-wanti, nanti kalau sudah saya pulang jangan lupa taruh hak di atasnya, di depannya. Kan begitu kan? Bisa karena kan kita mengumumkan, memamerkan kepada orang lain bahwa saya akan haji. Dan anehnya lagi, umroh pun juga demikian. Dahulu kan tidak ada umroh, ada walimah umroh. Sekarang sudah ada. Karena menjadi sudah didahulukan oleh walimah hajinya, umroh pun ada walimahnya. Sekarang mau pergi kerja ada walimah, mau ke Jakarta ada walimahnya. Sekarang syukuran mau mana? Mau berangkat katanya, berangkat kuliah ada walimah kuliahnya nanti. Hati-hati nanti makin lama makin mengada-ngada. Sekarang kan begitu, ada orang mau berangkat kuliah, dia kumpul-kumpul dulu, kenapa? Syukuran mau berangkat kuliah. Ini hati-hati. Kalau tidak mensyariatkan yang Nabi, Allah tidak mensyariatkan, bisa dikena dengan hal-hal yang mengada-ngada. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi punya dua pasal di situ. Apa pasalnya? Pasal riaknya ada, sombongnya, pamer kan, dan juga mengadakan sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan. Jadi tidak perlu diadakan itu. Kalau mau langsung berikan kepada orang fakir miskin, tidak perlu adakan hal-hal yang besar seperti itu. Datang ke rumahnya, Pak, ini saya mau haji, tolong doakan saya. Langsung mengenang kepada Nabi saja memberikan wanti-wanti. Yang disyariatkan saja Nabi memberikan wanti-wanti. Walimatun nikah itu kan syar'i kan. Nabi mengatakan bi'sal walimah. Nabi mengatakan sejelek-jelek walimah itu walimah nikah. Kata Nabi. Kenapa? Yang diundang orang kaya saja. Yang miskinnya tidak diundang. Coba antum lihat yang walimah-walimah itu. Pejabat diundang, semakin banyak pejabat semakin bagus katanya. Justru yang diundang itu seharusnya yang fakir miskin, yang tidak pernah makan daging, yang tidak pernah makan mewah. Itulah yang diundang untuk bisa makan. Karena undangan walimah itu untuk bersedekah sebenarnya. Dan di antara yang paling penting itu sudah kita syukuran ada kotak amplop di situ. Ini kita narik sumbangan atau syukuran. Tambah lagi kan pelanggarannya. Makanya sekali saja kalau kita walimah itu terus menerima sumbangan gitu, biar lebih afdal, lebih pas sudah. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ya gitu ya. Kalau kena syukuran kan kita memberikan makan, jangan lagi minta sumbangan lagi. Padahal ini bukan sumbangan. Jadi itulah yang harus kita pahami bersama. Cukup ya. Allahu ta'ala. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.